Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Gani Widya Sasmoro. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyuguhkan sebuah video tentang pemetaan aset sekolah yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru, staf dan karyawan, perwakilan POM, ketua bendahara dari POM kelas 1 hingga kelas 6. Bagaimana videonya? Simak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Magelang 4 Kota Magelang, Ibu Sri Istiarsih SPD SD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Magelang 4. Yang terhormat hadirin tamu undangan POM, pengurus POM dari kelas 1 hingga 6, terutama kepada ketua dan bendahara atau yang mewakili. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam selalu kita aturkan, kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, saya sangat bersyukur mempunyai keluarga besar di SD Negeri Magelang 4 yang sangat kompak, sangat responsif, sangat perhatian dengan sekolah ini, sehingga segala hal program-program yang dicanangkan di sekolah itu insya Allah jika program itu dikomunikasikan dengan baik pastinya tentunya akan menambah kualitas pendidikan yang ada di sekolah ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita dengarkan, kita kita saksikan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Maksudnya apa sih pertemuan ini? Monggo Ibu Sri Istiarsih, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri Magelang 4, Bapak Ibu Wali Murid pengurus POM dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang sangat kami sayangi dan kami banggakan. Dan mungkin kita masih ada beberapa wali murid atau pengurus POM yang belum sempat hadir, mudah-mudahan nanti bisa rawuh dan seandainya ada halangan, semoga Allah segera memberikan solusinya dan semuanya semoga kita semua diberikan kesehatan. Salam dan sholawat senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kerelaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu memenuhi undangan kami berkumpul di ruangan yang sederhana ini dengan maksud kami akan menyampaikan sosialisasi kegiatan sekolah dan juga nanti dari Pak Guru kita yaitu Pak Gani yang sekarang ini baru menempuh proses guru penggerak. Mari Bapak Ibu kita support dan nanti mungkin lain-lain saya harapkan nanti semuanya bisa mengikuti dari awal sampai akhir dengan penuh keikhlasan dan mudah-mudahan apa yang nanti kita laksanakan
kegiatan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti setelah kita selesai acara ini mudah-mudahan kita bisa bertambah wawasan, dan insya Allah wawasan ini nantinya bisa bermanfaat dalam kehidupan kita, dan terutama untuk mengawal mengantarkan anak-anak kita untuk menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami mohon maaf karena mungkin untuk kita berpakaian santai karena sebetulnya kami dalam untuk ada kegiatan lain juga, sehingga mohon maaf kalau kami mungkin dalam berpakaian kurang sopan atau apa, biar kami bisa simpel begitu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu mungkin tidak banyak, tidak kurang bijak kalau saya banyak berbicara di sini karena nanti masih ada kegiatan lain, dan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Istiarsi SPD SD yang telah memberikan sambutan di pagi hari ini. Semoga dari penjelasan beliau, Bapak Ibu sudah sedikit mempunyai gambaran apa yang harus kita laksanakan sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa hari ini kita berkumpul untuk terkait sebenarnya tugas saya dalam menjalankan program guru penggerak. Tetapi alangkah tidak baik jika saya khususnya mengumpulkan Bapak Ibu tidak ada program yang akan disampaikan. Jadi nanti saya terkait tugas guru penggerak dan nanti berkolaborasi dengan program sekolah. Nah, Bapak Ibu, langsung saja kita ke acara inti. Di sini sebenarnya bisa saja saya tidak mengumpulkan Bapak Ibu dan yang penting mengumpulkan tugas. Tetapi saya melihat kemarin kita bertemu di sebelum acara Maulid, itu antusias Bapak Ibu terhadap sekolah ini ternyata care banget ya. Wah, ini kesempatan kita untuk berkumpul lagi untuk membahas hal-hal terkait program-program yang ada di sekolah kita. Tetapi, nah ini mungkin saya beda dengan rekan-rekan sekelompok saya. Jadi pengumpulan tugas ini kalau rekan-rekan saya dengan sesama guru dan kadang-kadang ada wali murid, Bu, foto sebentar. Kalau ini saya, ini bisa nih, Magelang 4 pasti keren, bakalan keren. Kalau kita menjalankan tugas ini dengan baik. Nah, Bapak Ibu, di sini kami memberi judul menganalisis 7 aset utama. Apa sih tujuannya sebenarnya? Ini seperti refleksi kita. Refleksi itu bercermin sebenarnya Magelang 4 itu yang dipunyai oleh Bapak Ibu semua yang ada di sini. Itu punya apa saja sih? Tujuannya nanti akhirnya kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya, bukan apa yang tidak kita punya. Karena di sini di guru penggerak kita dikenalkan dengan program asset based thinking. Jadi apa yang kita punya kita dimaksimalkan. Kalau kita berpikir apa yang tidak kita punya, jelas banyak. Jadi Bapak Ibu. Dan ini juga semisal Bapak Ibu ikut PKK RT, PKK RW di rumah, mungkin juga bisa menggunakan teori-teori yang akan kita gunakan untuk menganalisis apa yang kita punya dan memaksimalkannya untuk mencapai tujuan bersama. Bapak Ibu, izinkan kami untuk memulai pertemuan kali ini dengan judul menganalisis 7 aset utama. Mesti bingung. Kalau guru-guru yang di sini aset
Aset itu pasti punyanya ya gedung, ya fasilitas, ya apalagi alat-alat olahraga yang kelihatan. Kalau Bapak Ibu guru mesti aset itu apa-apa yang kelihatan. Tetapi ternyata aset itu ada 7 menurut salah satu teori yang nanti akan saya paparkan. Bapak Ibu, kita langsung saja mulai. Nah, bagi yang belum kenal saya, ini saya Gani Widyasa Asmoro. Saya bertempat tinggal di Perum Gria Purna Bakti Indah, Secang, Ngadirojo, Secang. Kemudian saya masih berumur 17 tahun kelihatannya ya. Dan fotonya sok bahagia banget padahal sedikit depresi itu sebenarnya karena tugas yang terlalu banyak. Nah, Bapak Ibu, saya lahir 15 Mei tahun 1989, mungkin ada yang mempunyai putra seumuran dengan saya. Dan kemudian saya dulu sekolah di SD Gedung Sari 1, dulu tempat mengajar Pak Iwan. Kemudian saya SMP-nya di SMP Negeri 6 yang biasa disebut SMP Geduk. SMP Geduk dan nek Bali, nek pulang itu ora sisan kulaan po, pasar Cacaban gitu ya. Terus kemudian saya bersekolah SMA di SMA Negeri 5 Kota Magelang. Kemudian dulu saya juga kuliah di FKIP Bahasa Inggris Untidar. Kemudian saya banting setir karena ngajar di SD. Saya kuliah lagi di Universitas Terbuka dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, ini moto saya, jika bisa susah ngapain mudah. Mungkin setiap orang punya persepsi sendiri. Kalau kebanyakan orang, kalau jika bisa mudah ngapain susah ya. Kalau saya balik. Dengan kesusahan itu pasti ada pelajaran yang kita ambil. Mungkin itu, tapi itu terserah persepsi masing-masing. Bapak Ibu, nah ini sekalian kita pamer Bapak Ibu guru nih. Kita pamer ke wali murid kita, POM kita, bahwa kita kemarin baru launching website sekolah yang mungkin bertahun-tahun kita secara digitalisasi, sekolah-sekolah lain sudah punya website dan lain-lain. Kita sekarang mempunyai website di mana di situ bisa Bapak Ibu baca apa sih kegiatan yang ada di sekolah. Nah, pernah Bapak Ibu kepo enggak dengan isinya seperti apa? Kita coba buka ya Bapak Ibu ya. Karena nanti kita mencoba untuk menganalisis apa yang ada di sekolah dan sebagian besar apa yang kita punya di SD Magelang 4 sebagian besar sudah kami tuangkan di website sekolah. Nah, ini adalah bentuk websitenya. Di sini terdapat seluruh kegiatan, ada profil sekolah, guru, staf karyawan, kemudian di sini ada Bapak Ibu guru yang senang nulis. Bisa dituangkan di sini Bapak Ibu guru yang suka berkarya inovasi, ditulis di sini dan juga ada berita-berita terbaru di SD Negeri Magelang 4. Kemudian di sini ada karya siswa. Tentunya kita memfasilitasi seluruh warga sekolah. Jika Bapak Ibu POM bisa bisa berkontribusi, kita juga akan welcome. Kita akan masukkan ke dalam website kan. Karena Bapak Ibu website itu kalau dalam akreditasi itu ada penilaiannya. Sekolah punya website enggak nih? Kalau enggak nilainya kurang gitu. Nah, yang di sini yang akan saya perkenalkan sebentar adalah visi sekolah dan misi sekolah Bapak Ibu. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa visi sekolah yang sudah kita bangun dan berjalan 2 tahun ini, yang setelah kita sepakati yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, berbudaya sehat, dan berwawasan lingkungan berdasarkan Pancasila. Dengan misi sekolahnya ada meningkatkan keimanan, terbukti ada pembiasaan agama, kemudian ada pembelajaran keterampilan untuk hidup mandiri, ada iptek IT, terus ada meningkatkan prestasi belajar, meningkatkan
peserta didik yang berbudaya, sopan dan berbudi luhur, soal etika. Kemudian ada pola hidup sehat, ada kepedulian sosial dan lingkungan bagi peserta didik. Kemudian untuk mewujudkan peserta didik yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, di kurikulum yang terbaru Bapak Ibu dan kurikulum hingga saat ini, itu yang ditekankan adalah segala hal tentang Pancasila. Sampai dibuat slogan profil pelajar Pancasila, ada profilnya. Nah, monggo Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melihat video profil SD kita? Bapak Ibu wali murid, Pom? Ini video profil ini dibuat sekitar 2 tahun lalu. Kalau mungkin yang melihat hanya anak-anak, tapi kita coba nggih Bapak Ibu, kita lihat apa yang ada di sekolah kita. Nanti akan dijelaskan di video oleh Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Karena klik tombol subscribe itu ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada seluruh pemirsa channel SD Negeri Magelang 4 Kota Magelang. Pada kesempatan kali ini, admin dari channel YouTube SD Negeri Magelang 4 Kota Magelang akan mempersembahkan sebuah video profil sekolah yang mana nanti akan menjadi pandangan atau bayangan para pemirsa semua tentang SD Negeri Magelang 4 Kota Magelang. SD Negeri Magelang 4 Kota Magelang terletak di Jalan Pahlawan nomor 41 Kota Magelang, Kecamatan Magelang Tengah. Jalan Pahlawan merupakan jalan yang berada di jantung Kota Magelang. Di lokasi ini banyak sekali pusat-pusat pendidikan SMP maupun SD yang bersebelahan. Saatnya pemirsa semuanya bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Magelang 4 Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Istiarsih, Kepala SD Negeri Magelang 4 Kota Magelang. Perkenankanlah saya memperkenalkan visi SD Negeri Magelang 4. Terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, berbudaya, sehat dan berwawasan lingkungan, berlandaskan Pancasila. Adapun misi SD Negeri Magelang 4: 1. Meningkatkan keamanan peserta didik. Kedua, meningkatkan pembelajaran keterampilan untuk hidup mandiri peserta didik. Ketiga, meningkatkan iptek peserta didik. Keempat, meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Kelima, meningkatkan peserta didik yang berbudaya, sopan, dan berbudi luhur. 6. Membudidayakan pola hidup sehat. 7. Meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan bagi peserta didik. Terakhir, ke-8, mewujudkan peserta didik yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, SD Negeri Magelang 4 memiliki keunggulan yang dirumuskan dalam branding sekolah, yaitu Demawan Bergelora. Demawan Bergelora dimaksudkan yaitu berbudaya religius, literasi berkelanjutan, edukatif, olahraga, dan terampil teknologi. SD Negeri Magelang 4
dalam SK pendirian dan SK operasional sekolah tertera nomor 421.30/1/36/85 tertanggal 1 Agustus 1985. Adapun jumlah siswa pada tahun pelajaran 2022-2023 laki-laki 69, perempuan 56 dengan total jumlah 125 siswa. Sedangkan ruangan yang ada pada Sekolah Dasar SD Negeri Magelang 4, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang perpustakaan, 6 ruang kelas, 1 ruang musola, 1 ruang UKS, 1 ruang laboratorium komputer, serta 4 kamar mandi atau WC. Kemudian masih ada satu lagi, yaitu tempat parkir. Adapun jumlah pendidik dan tenaga kependidikan terdiri dari PNS 8 orang, P3K 1 orang, guru tidak tetap 1 orang, pegawai tidak tetap 2 orang. Kemudian kualifikasi pendidikan 10 orang S1, 1 orang D1, dan 1 orang lulusan SMA. Adapun untuk tenaga keprofesian yang sudah bersertifikasi adalah 6 orang. Kemudian yang sedang menjalankan proses PPG adalah 2 orang. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah, saatnya kita bertemu langsung dengan Bapak Ibu Guru yang ada di SD Negeri Magelang 4, Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Ibu Sulami, mengajar mata pelajaran PJOK kelas 1 sampai kelas 6 di SD Negeri Magelang 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine Juanita Adi, guru kelas 1 di SD Negeri Magelang 4. Silakan masuk. Ini adalah ruangan kelas 1 yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Peserta didik berjumlah 16 dan inilah kelas kami yang sudah menyediakan pojok baca yang digunakan untuk anak-anak membaca ketika istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rina Astiantari SPD, guru peserta didik kelas 2 SD Negeri Magelang 4 dengan jumlah siswa L10 P5. Inilah ruang kelas kami kelas 2 SD Negeri Magelang 4. Demikian dari saya, maaf jika ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Selamat bisa datang di sambung kelas 3. Nggih, Bapak Ibu, dinikmati hidangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Putri Rahmawati, SPD. Saya adalah wali kelas 3 di SD Negeri Magelang 4. Di dalam mengajar, saya sangat menyukai mendongeng dan permainan, sehingga siswa-siswa saya sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya. Jumlah siswa di kelas saya adalah 20, yang terdiri dari 11 anak perempuan dan 9 anak laki-laki.
Setiap hari mereka selalu aktif mengikuti pelajaran saya dengan inovasi-inovasi yang saya ciptakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Astuti mengajar di kelas 4. Jumlah siswa saya 18, untuk perempuan 10 dan laki-laki 8. Pembelajaran di kelas 4 dengan basis menyanyi, kemudian membuat proyek dan lain-lain pastinya sangat menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore kepada pemirsa semuanya. Perkenalkan, nama saya Gani Widiasa Asmoro. Saya merupakan guru kelas 5 di SD Negeri Magelang 4 Kota Magelang. Tentunya di kelas 5 pembelajaran akan sangat menarik sekali karena menerapkan berbagai metode pengajaran seperti PJPL, model pembelajarannya PJPL atau PBL, dan kemudian kita akan banyak melakukan praktik sehingga menampilkan kekonkretan pembelajaran di kelas. Dan saya sedang berada di lab komputer SD Negeri Magelang 4, di mana seluruh kegiatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi kita laksanakan di sini baik siswa maupun guru. Jadi banyak kegiatan khususnya yaitu ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, kita juga laksanakan di sini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di kelas 6. Mari kita masuk. Baik, ini adalah ruang kelas 6, ruang kelas untuk belajar anak-anak semua. Ya, di Sekolah Demawan atau Sekolah Dasar Magelang 4 ini kita belajar secara efektif dan menyenangkan pastinya. Nah, kita harus bisa mempelajari semua hal yang ada di lingkungan kita, termasuk dengan ruangan ini. Ruangan ini adalah pusat transfer ilmu dari anak-anak dengan Bapak Ibu guru, begitupun sebaliknya Bapak Ibu guru dengan anak-anak. Jadi tetap semangat belajar untuk mencapai masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Triwahyuni. Saya mengajar di SD Negeri Magelang 4, mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ada beberapa kegiatan keagamaan di sekolah kami, diantaranya pembiasaan membaca Asmaul Husna, membaca Juz Amma, kemudian doa sehari-hari, kemudian siraman rohani pada setiap hari Jumat pagi, dan juga kebiasaan untuk melaksanakan sholat berjamaah, baik sholat duha maupun sholat witir. Ini adalah musola yang biasa kami gunakan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Firman Agung Waruhu. Saya sebagai guru pendidikan agama Kristen di SD Negeri Magelang 4. Dan untuk siswa Kristen di sekolah kami ini ada 7 orang ya, ada 7 siswa. Selain daripada tugas sebagai guru agama Kristen, saya juga dipercaya menjadi koordinator perpustakaan seperti yang terlihat pada ruangan ini. Dan terima kasih untuk perkenalan singkat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Fidranalisi. Di SD Negeri Magelang 4, saya sebagai tenaga administrasi sekolah dan tentunya memegang sebagai operator dapodik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin cukup sekian perkenalan profil singkat SD Negeri Magelang 4 Kota Magelang. Ayo, tertarik tidak untuk menggali lebih banyak informasi tentang SD Negeri Magelang 4 Kota Magelang? Kami tunggu di SD kami tercinta. Cukup sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magelang 4 Demawan. Bu, beri tepuk tangan kepada Magelang 4 dulu dong. Ya, mungkin ini pertama kali Bapak Ibu menyimak dari awal hingga akhir video-video yang ada di sekolah. Tapi karena kita mau menyampaikan informasi, nggak mungkin kita setiap hari harus berkumpul seperti ini, Bapak Ibu. Kita menggunakan berbagai media, alat untuk segala informasi yang ada di sekolah tentang anak, tentang program sekolah itu bisa tersampai ke orang tua dari berbagai media. Kita mencoba itu. Bapak Ibu, terkait selanjutnya adalah program sekolah. Di sana mungkin terlalu kecil ya Bapak Ibu ya. Di sini kemarin saya sangat tertarik sekali, ada salah satu pengurus POM yang bilang, Pak, Bu, khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah, Bu, sekolah kita itu dibiasakan bahasa Jawa. Nah, alhamdulillah langsung dijawab oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa sekolah kita sebenarnya sudah melaksanakan dan sudah cukup lama. Nah, mungkin karena memang kurang sosialisasi kami atau media yang kami gunakan tidak tersampaikan kepada Bapak Ibu semua, sehingga kita masukkan saja di dalam website ini. Bapak Ibu, di hari Senin kita pembiasaan ada upacara bendera, Selasa ada ajang talenta menggali minat bakat siswa. Yang ketiga adalah Rabu literasi sesuai dengan visi sekolah kami, yaitu literasi berkelanjutan. Yang ketiga adalah Kamis bahasa Jawa. Kemudian ada Jumat religi. Terus kemudian hari Sabtu ada Sabtu sehat. Seperti tadi pagi Bu Lami memimpin untuk senam. Biasanya kita senam, biasanya jalan-jalan. Nah, Bapak Ibu, setelah melihat beberapa hal terkait SD Negeri Magelang 4, Bapak Ibu, kami ajak untuk menganalisis. Menganalisis selanjutnya, pada tahun 2002-2023, ini kok kelihatannya kurang besar, J. Ya, ini mungkin agak kecil-kecil sekali. Ini adalah hasil rapot pendidikan sekolah kami dinilai oleh pihak kementerian. Kita di tahun 2023 itu semuanya naik dari aspek kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, kualitas pembelajaran, iklim kebinekaan, dan iklim keamanan sekolah. Kita naik semua. Tahun ini anak-anak kemarin kelas 5 baru melaksanakan ANBK, dan rapot ini berdasarkan anak-anak kelas 5. Jadi samplingnya anak-anak kelas 5. Beban berat sebenarnya. Jadi guru kelas 5. Dulu guru kelas 6 berat karena harus menempuh ujian nasional, anak-anak harus lurus. Sekarang guru kelas 5-nya yang agak toyeng. Karena harus dinilai samplingnya anak-anak kelas 5 yang dinilai sekolahnya. Anak-anaknya nggak ngefek apa-apa. Tapi sekolahannya bagaimana? Karena dari hasil rapot ini Bapak Ibu, nanti Ibu Kepala Sekolah kalau jelek ya kena. Bendahara sekolah kalau jelek rapotnya juga kena. Bapak Ibu guru semua kena. Pernah dengar nggak Pak Bu? Kalau kemarin di SMP itu, sekalian kami sampaikan Bu, SD kita sebenarnya terancam, terancam untuk di apa namanya di regrouping. Itu pada saat Bapak Wali Kota kalau tidak salah berkunjung di SMP. Nah, satu-satunya cara agar tetap SD kita tetap ada, yaitu tetap eksis dalam berbagai hal.
tetap muncul dalam berbagai hal, tetap berprestasi dalam berbagai hal. Nah, ini sebenarnya kita dan SMP 4 itu nggak ada masalah. Tapi mungkin ada beberapa oknum yang mungkin memandang alah SD buat apa gitu kan. SD cilik meneh. Gitu kan. Ya. Ini tugas kita bersama untuk mengamankan SD kita sendiri, Bapak Ibu, untuk mengamankan anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini kita akan sedikit masuk ke materi inti. Apabila sekolah Bapak atau Ibu hanya memiliki kriteria minimal dari sarana prasarana, apa yang dapat dilakukan oleh Ibu atau Bapak untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang optimal? Ini bukan hanya Bapak Ibu guru, bukan hanya Ibu kepala sekolah, tetapi kepada seluruh warga sekolah. Kita sudah jelas melihat secara fisik sekolah kita berjejer Pak Bu, dari depan sampai belakang. Tidak ada melingkar, tidak ada halaman yang luas. Bangunan juga ya bisa dibilang sudah bagus, tetapi kurang dipoles, kurang bagaimana. Menurut Bapak Ibu, jika kita tidak hanya melihat dari fisik saja, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita tingkatkan? Mungkin ada yang mau memberikan pendapat. Monggo. Kita perlu berdiskusi ini. Atau dari Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu wali murid. Yuk kita sama-sama berpikir meluangkan waktu. Kalau saya sebenarnya kita sama-sama sebagai orang tua ngurusi di rumah aja udah capek, ngumbai, ngasai, wes resik-resik kabeh, lempit-lempit. Tapi ada rumah kedua bagi anak-anak yang perlu kita perhatikan. Kita sama-sama posisinya. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau berargumen? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari pertanyaan dan pemberian kesempatan Pak Gani untuk kita semuanya, baiklah kami akan menyampaikan pendapat terkait dengan sekolah kita. Tentunya kita perlu mengetahui apa yang kita miliki di sekolah ini. Kita perlu tahu dari hal yang kecil sampai yang besar, atau dari hal yang simpel sampai yang kompleks. Kita perlu mengetahui, kemudian kita sebagai warga sekolah kita harus merasa memiliki. Bagaimana caranya merasa memiliki itu? Kita harus bisa menggunakan apa yang kita miliki itu semaksimal mungkin, kemudian kita juga bisa merawat, bahkan kita wajib untuk meningkatkan lebih baik lagi apa yang kita miliki. Dengan rasa kita mempunyai rasa memiliki atau handar beni, insya Allah kita bisa meningkatkan atau bisa mempertahankan keberadaan sekolah kita ini, dan tentunya kita semua merasa harus wajib untuk menjaga eksisnya sekolah kita. Demikian Pak Gani yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada Ibu Kepala Sekolah. Monggo, Bapak Ibu ada yang berkomentar lain tidak? Atau mendukung atau mensupport apa yang sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah? Setuju? Setuju? Ya. Ya Bapak Ibu, jadi kalau kita selalu melihat kekurangan menurut program guru penggerak aset based thinking itu, kita tidak akan maju.
kita hanya mengejar kekurangan itu saja, tapi kita tidak berkembang. Monggo. Jadi kita tidak akan berkembang. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan aset yang ada atau kekuatan yang kita miliki, insya Allah pasti bisa berkembang, walaupun sedikit. Bapak Ibu, dalam teori yang kami pelajari di program Guru Penggerak, itu ada yang namanya 7 aset utama yang nanti bisa diaplikasikan tidak hanya di sekolah, tetapi bisa di komunitas Bapak Ibu. Misal komunitas arisan ibu-ibu misalnya. Kan ada nih ya, ibu-ibu arisan gitu. Nanti bisa menggunakan teori-teori yang kami jelaskan di sini. 7 aset utama. Bapak Ibu, ini adalah arti dari 7 aset utama atau 7 modal utama, merupakan salah satu alat yang dapat membantu kenali sumber daya yang menjadi aset komunitas atau sekolah. Jadi ada 7 modal utama yang perlu kita gali di dalam sekolah ini sebenarnya. Dari ketujuh modal itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah modal manusia. Yang pertama modal manusia itu terdiri dari kepala sekolah, guru, staf, karyawan, wali murid, komite yang ada di sekolah ini atau yang masuk menjadi warga sekolah. Yang kedua adalah modal politik. Modal politik itu apa sih Bapak Ibu? Modal politik itu biasa ya, politik itu selalu berkaitan dengan kebijakan. Berarti kebijakan komite, kebijakan kepala sekolah, kebijakan wali kelas, kebijakan POM, itu yang dilihat. Kemudian ada modal fisik. Modal fisik yaitu bangunan, sarana, prasarana. Selanjutnya ada modal sosial. Nah ini, di sini modal sosial itu besar sekali. Modal sosial itu jaringan, Bapak Ibu. Kita berkolaborasi dengan komite, kita berkolaborasi dengan POM, kita kolaborasi dengan SMP 4, kita kolaborasi dengan OPD yang ada di Kota Magelang, itu modal sosial. Kemudian ada modal agama dan kebudayaan. Di sekolah ini terdapat berbagai macam agama. Dari Islam, dari Hindu, Katolik, Kristen. Terus kemudian di situ ada budaya. Magelang itu sangat berbudaya sekali. Saya yakin Bapak Ibu pasti setuju. Banyak tarian, banyak lagu-lagu daerah, banyak kegiatan-kegiatan seni di Kota Magelang. Kemudian ada modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam itu di sekitar kita ada apa sih? Walaupun kita di tengah-tengah kota, kalau kita telisik, di sekitar sekolah ini pasti banyak hal-hal yang bisa dipelajari anak-anak untuk survive besok kalau sudah dewasa. Yang terakhir adalah yang mungkin yang biasa dipandang paling inti, yaitu modal finansial. Nah, Bapak Ibu, saya akan memberikan deskripsi satu persatu dulu. Nah, di sini mungkin di situ saya hanya menuliskan kepala sekolah, guru dan staf, tapi wali murid juga iya. Modal manusia yang menjalankan nilai perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan keterampilannya dalam mengajar. Ini modal manusia. Kemudian modal politik. Nah, ini yang saya soroti terlebih dahulu adalah dari pimpinan kita, dari Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Ketua Komite yang bisa mengeluarkan kebijakan. Kemudian modal fisik, sarana prasarana. Sudah jelas ya. Terus kemudian ada modal sosial. Nah, ini yang mungkin baru kami kembangkan. Yang termasuk dalam modal sosial antara lain adalah asosiasi. Asosiasi adalah suatu kelompok yang ada di dalam komunitas masyarakat yang terdiri dari atas 2 orang atau lebih yang bekerja sama
dengan tujuan yang sama, saling berbagi. Selanjutnya Bapak Ibu, modal agama dan kebudayaan sudah kami jelaskan tadi di awal. Terus kemudian modal lingkungan alam. Kalau kemarin saya diskusi sama guru-guru di Magelang 3, Pak, di sekolah kami, di lingkungan sekitarnya ada yang budidaya maggot loh. Bapak Ibu ngertos maggot? Maggot. Iya, untuk pakan burung, lele gitu kan. Nah, sekarang hal-hal seperti itu, home industry seperti itu disasar oleh sekolah-sekolah untuk tempat berkunjung anak-anak belajar. Karena kita ada kegiatan P5. Di situ kegiatan P5 kalau Bapak Ibu ada project gitu ya, dijadwal di kelas 1, 2, 4, 5, itu hari Sabtu ada project. Project itu sasarannya intinya itu, bukan hasil produknya Bapak Ibu. Setiap hari Sabtu anak membuat karya. Enggak, bukan seperti itu. Yang ditekankan adalah prosesnya, karakter yang dibentuk sesuai profil pelajar Pancasila, bukan produknya. Terus kemudian Bapak Ibu, setelah itu ada modal finansial. Nanti kita akan analisis satu persatu, agar kita yakin, kita jelas, kita terus muncul gagasan ide bagaimana memajukan sekolah ini. Nah, Bapak Ibu, mari kita analisis bersama tujuan modal aset utama yang ada di SD Negeri Magelang 4. Bapak Ibu, saya mungkin membutuhkan oret-oretan Bapak Ibu terkait 7 modal. Nanti kita Bapak Ibu menuliskan di sini. Kita butuh kebetulan saya juga butuh bukti otentik dari Bapak Ibu, dan juga nanti kita sambil santai saja enggak Bapak Ibu, tidak usah terlalu resmi sebenarnya. Karena yang resmi-resmi itu kaku sebenarnya ya. Saya akan bagikan Bapak Ibu, setelah tadi kami pamerkan SD kita, apa yang ada di SD kita, program-program yang ada di SD kita, yuk kita analisis bersama. Sebenarnya modal yang kita punya itu apa sih? Dengan Bapak Ibu menuliskan pada lembar kertas yang kotak-kotaknya kosong, dan kemudian di lembar yang satunya sudah ada tulisannya, itu sebagai deskripsi saja. Mungkin yang membutuhkan ballpoint di sini sudah kami siapkan. Bapak Ibu, berdasarkan deskripsi modal manusia itu menjalankan peran dan nilainya, menjalankan segala aktivitasnya untuk mendukung proses pembelajaran. Misal, Bapak Ibu boleh bilang, sebagai wali murid, saya selalu mengawasi, mempelajari anak di rumah, dan menuntun mereka dalam proses belajar di rumah, misal. Atau bagaimana Bapak Ibu memandang guru-guru di sekolah ini, bagaimana memandang kepala sekolah di sekolah ini. Nah, ini ajang kita untuk saling introspeksi dan refleksi. Bapak Ibu guru mungkin bisa menilai wali murid bisa menilai Bapak Ibu guru atau kepala sekolah. Menilai dalam kelebihannya aja, sekali lagi menilai dalam kelebihannya, karena kita memandang aset based thinking, kita memandang kelebihan aset-asetnya, bukan kekurangannya. Monggo bisa dituliskan dulu. Boleh. Mumpung apa ya? Ada momen kita saling menilai, kita saling menyanjung, kita saling memberikan apresiasi positif kepada seluruh warga. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau mengungkapkan salah satu aja untuk kita tulis di sini. Monggo. Ibu, wah ini, marah.
Kan ada yang kelas 6 Pak. Waduh. Yang kelas 6 monggo. Kok malah Setelah saya? ini Ibu kelas 6 dong. Kita kebagian semua nanti. Ini saya membacakan yang saya tulis atau J, bagaimana Pak J, Gani? yang ditulis saja Ibu. Sugeng enjang menjelang siang Bapak Ibu. Saya adalah orang tua murid kelas 5 dan netra nggih. J. Ini tulisan saya, maksud saya bacakan ya malu ya Pak. Enggak apa-apa Ibu. Kita di sini forumnya adalah apresiasi positif. Oh, nggih, siap. J. Kita memberikan apresiasi positif kepada siapapun yang berbicara. Saya selama menjadi wali murid di SD Magelang 4 ya. Saya sebenarnya orang desa Pak, jauh di sana di Kalinegoro. Saya dulu sudah ragu untuk bisa masuk ke SD Magelang 4 karena zonasi ya. Tapi berhubung saya kenal baik dengan Bu Sri Harwati waktu itu, beliau suatu keluarga adalah pasien saya ya. Tapi saya bukan dokter loh. Pasien saya dalam hal karena saya bidan ya, jadi spa ya sakit dan sebagainya. Alhamdulillah jodoh. Kemudian saya curhat dengan beliau, Bu, apakah bisa anak saya masuk ke SD Magelang Kota? Oh bisa sekali, ada bangku untuk putri ibu kalau ibu mau. Maaf, mulai dari Carma Pak, bukan Janetra. Carma sekarang sudah kuliah. Iya, sudah kuliah. Tingkat 2. Waktu itu saya masih kerja di dokter narko. Ya, saya orangnya memang nggak bisa untuk apa ya Pak, berbahasa basi, mohon maaf. Saya orangnya to the point, ya. Iya, Ibu. Ye. Saya terus terang sangat bangga dengan SD Magelang 4. Bukan karena anak saya sekolah di sini, tidak. Mulai dari Carma, saya sudah merasakan karena saya sangat-sangat sibuk 24 jam saya di kamar operasi, tidak pernah tahu anak saya itu piye, di sekolah bagaimana, pelajarannya bagaimana. Di rumah saya pasrah sama yang lesi karena saya privatkan. Di sekolah saya pasrah sama Bu Sri. Alhamdulillah anak saya lulus dengan baik. Yuk Janetra ini juga saya merasakan juga lumayan ya. Pak Gani saya nggak usah sebutkan nanti tidak dikira saya sombong. Ya. Kemudian di sini saya mulai dari ibu kepala sekolah waktu itu Bu Endang ya. Ya, sampai sekarang Bu Is, good job. Saya senang sekali. Ibu kepala sekolah semuanya ramah-ramah, baik, penuh kasih ya. Lanjutkan ya Bu. Ya. Kemudian Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 5 juga baik-baik semua, penuh kasih juga. Meskipun kadang anak-anak sering curhat, "Mah, Bu guru tuh apa pilih kasih, nah aku sing nakal aku digalai, tapi nek temanku sing kelihatannya pendiam enggak dimarah Pak. Jadi kesannya aku yang nakal padahal dia yang duluan gitu. Tapi saya enggak pernah masukkan ke maksudnya saya enggak terus ya udah kamu bales gini-gini, enggak. Saya malah Pak, bilang ke anak saya, berarti kamu memang penilaian dari orang lain kamu tuh nakal deh. Aku tuh enggak nakal Mah ya, namanya anak mesti membela diri. Tapi saya salut Bapak Ibu guru di sini penuh kasih. Bagi saya enggak pilih-pilih, tetap baik karena saya salah satu orang tua murid yang kurang perhatian terhadap anak karena kesibukan. Ini tadi mau berangkat, udah dandan, udah siap, pasien jatuh, bengkak tangannya, masuk saya mau tinggalkan. Nah itu maaf kalau sering terlambat, bukan karena disengaja, memang pasien tuh datang kadang tiba-tiba, tidak bisa diprediksi. Kemudian untuk Pak Gani, selaku wali kelas anak saya, multi talenta, penuh ide, good job, lanjutkan ya Pak Gani. Siap, saya Ibu. bangga Pak Gani, semoga Pak Gani jadi penilik sekolah. Waduh. Amin, 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 ge. Iya, amin, amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Kemarin saya mewakili komite kelas ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang bisa cuma saya sama Ibu Siapa kemarin kelas 4? Yaki. Sampai lali, Dok. Saya terharu, Pak. Ternyata sekolahannya pelosok ya, Pak. Ya, kota tapi pelosok. Maksudnya ini medannya kasihan. Mbak? Saya nggak bisa ngomong. Kasihan. Saya bilang,
Bulis dari sekolahan di tengah-tengah kota, ada di pinggir. Padahal saya ya desa, Pak. Tapi kalau desa kami kan SD-nya datar ya. Pemandangannya juga bagus. Itu kasihan, saya jauh masuk ke lorong, Pak. Aduh ya Tuhan, kasihan saya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan Bu Bulis kerasan ya. Ya mudah-mudahan. Saya jadi terharu, ternyata kalau diangkat jadi kepala sekolah belum tentu dapat sekolah yang bagus ya Pak ya. Tadi Pak Guru bilang ini sekolahnya dari fisik kurang, padahal ya sudah lumayan dibanding sekolahannya Bulis. Nah, iya. Kasihan. Saya berdoa mudah-mudahan Pak Gani nanti jadi penilik sekolah. Amin. Di tempat yang bagus. Amin. Amin. Bukan karena Pak Gani ganteng loh. Wah, ini. Semua guru di sini bagus. Cuma kan dari kelas 1 sampai kelas 5 saya baru kenal Pak Gani. Yang lainnya udah pindah ya Bu, guru anak saya. Begitu Pak Gani. Siap. Terima kasih. Terima kasih Ibu, beri tepuk tangan kepada Ibunda Janitra. Wah. Baru kali ini loh istri saya aja bilang saya jelek loh. Bapak Ibu, terima kasih atas penilaiannya. Bapak Ibu, selanjutnya modal politik. Nah, ini mungkin yang akan disoroti adalah kebijakan-kebijakan yang diambil. Mungkin Ibu Kepala Sekolah siap disoroti, Bapak Komite, Ketua POM siap disoroti. Jadi kita saling bloko-blokoan, tapi yang bagus-bagus. Apresiasi positif sekali lagi. Monggo Bapak Ibu, dari modal politik, salah satu aset sekolah yang dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran serta pihak pada murid, pada siswa. Namun sebelumnya ini Ibu masih saya tawarkan dulu mungkin dari Bapak Ibu Guru, Pak Ikhwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Mungkin mohon maaf terlebih dahulu Bu Is, karena nanti mungkin kalau saya akan menyoroti di Bu Isti selaku kepala sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin terkait dengan modal politik di sekolah kita. Yang pertama, kepala sekolah sudah membuat tata tertib sekolah yang berfungsi untuk mengayomi segenap warga yang dituangkan dalam peraturan sekolah maupun kesepakatan sekolah. Hal ini sudah dapat diwujudkan dalam bentuk visi dan misi sekolah. Yang kedua, kalau Bapak dan Ibu Mirsani di depan juga sudah ada himbauan terkait zona bebas asap rokok. Ini tentunya adalah sebuah kesepakatan bersama yang condong atau mengayomi atau melindungi anak-anak kita dari adanya asap rokok yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian selain itu, Bapak Ibu Kepala Sekolah juga sudah melakukan banyak hal terkait dengan peningkatan mutu, yaitu dengan mengadakan pembiasaan kegiatan pagi dari hari Senin, upacara untuk meningkatkan kedisiplinan. Kemudian yang kedua, hari Selasa melakukan kegiatan ajang talenta. Ini fungsinya untuk menampung bakat dan minat anak-anak ya, karena anak-anak ketika pembelajaran ini kadang-kadang, Pak, Bu, kita latihan dulu ya Pak, karena saking semangatnya untuk mengisi di kegiatan ajang talenta. Kemudian hari Rabu kita menuju ke literasi, anak-anak juga pengetahuan intelektualitasnya ditingkatkan melalui literasi. Kemudian hari Kamis yaitu dengan budaya berbahasa Jawa,
Ini juga untuk menjunjung bahasa Jawa kita yang kalau tidak diuri-uri oleh kita ya oleh siapa lagi. Kemudian hari Jumat religiusitas yang kita angkat. Kemudian hari Sabtu sehat, bersih dan bahagia karena diakhiri dengan P5 kegiatannya. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya sekolah kita SD Negeri Magelang 4 sudah membuat atau mempunyai modal politik yang cukup tinggi dalam peningkatan pembelajaran di dalam pembelajaran terhadap siswa. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada Bapak Ikhwan. Terima kasih Pak Ikhwan, sungguh sangat luar biasa. Mungkin Ibu Is mau ingin menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambah atau melengkapi dari apa yang telah disampaikan Pak Ikhwan. Alhamdulillah kita senantiasa tetap bersyukur atas bimbingan Allah kepada kita semuanya selama ini, dan perlu kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Ikhwan tadi betul-betul kita melaksanakan, dan tujuan utama kita adalah untuk kemajuan siswa. Dan oleh sebab itu kami berharap Bapak Ibu wali siswa tentunya merasa ayem, merasa senang dan lebih percaya lagi untuk menitipkan putra-putrinya untuk belajar di SD Negeri Magelang 4. Dan himbauan kami senantiasa minta bantuan kepada Bapak Ibu wali murid untuk menyampaikan di masyarakat bahwa di SD Negeri Magelang 4 itu betul-betul kita semua berpihak kepada siswa. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan juga dalam mengambil kebijakan di SD Negeri Magelang 4 ini kami senantiasa bermusyawarah, dan alhamdulillah Bapak Ibu guru di SD Negeri Magelang 4 ini muda-muda dan berpotensi semua. Tinggal hanya kami berdua dengan Ibu Sulami, nyun sewu, yang insya Allah kita berdua senantiasa juga tetap merangkul agar semua kebijakan ini bisa kolaboratif dari antara Bapak Ibu guru yang muda-muda, tentunya sangat bersemangat dan menggebu-gebu, namun kami yang sudah tinggal beberapa bulan ini, ya, kita senantiasa tetap menjadi penyemangat. Jadi jangan khawatir untuk Bapak Ibu guru yang muda-muda, tentunya kita senantiasa ikut mengalir juga dengan semangat Bapak Ibu, dan alhamdulillah kami semua kompak, baik dari yang sudah sepuh namun semangatnya masih berusaha muda, dan mengimbangi dengan Bapak Ibu guru yang masih timur, muda-muda, dan tentunya banyak ide. Mudah-mudahan dengan support dari wali murid yang selalu siap kami matur, selalu disupport, mudah-mudahan anak-anak kita nantinya bisa maju dan berkembang dengan maksimal baik. Demikian tanggapan kami, dan mungkin tambahan dari kami, mungkin monggo kalau masih ada yang melengkapi, kami mengucapkan terima kasih. Ngaten Pak Gani. Beri tepuk tangan kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu. Nanti di akhir sesi mungkin kita harus refleksi. Masing-masing dari diri kita refleksi, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai wali murid, kita refleksi. Mungkin nanti Bapak Ibu tuangkan saja tambahan dari modal politik Bapak Ibu untuk selanjutnya, yaitu modal
fisik sudah kelihatan sekali nggih kalau Bapak Ibu sering main. Mungkin yang sering tidak terlihat itu adalah di dalamnya lab komputer, di dalamnya musola, di dalamnya perpustakaan. Kalau kantin kelihatan, tapi kalau untuk kelas-kelas juga kelihatan. Kalau 3 ruangan itu mungkin Bapak Ibu jarang melihat nggih. Mungkin dari tadi dari lihat videonya saja, oh ternyata Magelang 4 di perpustakaan toh gitu. Padahal cuma segini ya. Ya insya Allah kita maksimalkan. Monggo ditulis saja dahulu dari model fisik yang dipunyai, dari sarana prasarana, mungkin just information saja sebagai tambahan informasi. Kita sedang mengusahakan sesuai dengan kebijakan Ibu Kepala Sekolah, kita mengusahakan di setiap kelas wajib ada proyektor. Kita sedang mengejar itu Bapak Ibu sebelum ke sarana prasarana lainnya. Insya Allah tahun depan sudah lengkap, semua ruangan sudah ada proyektor semua sebagai belajar siswa. Mungkin nantinya juga itu berkolaborasi kebijakan Ibu Kepala Sekolah, kebijakan bendahara tentang yang ngeluarin uang gitu ya. Yang mengeluarkan uang. Tapi alhamdulillah sarana prasarana di sini semakin lengkap, walaupun kalau dibahas kekurangannya ya banyak. Mungkin sambil kita menulis, sambil kita diskusi lagi Bapak Ibu. Dan mohon maaf tadi saya belum mohon izin. Pertemuan kita kali ini kita rekam. Di sana ada kamera, sini ada kamera. Kita rekam, kami rekam. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi memang agar orang lain melihat kita memang sungguh harmonis gitu loh Bapak Ibu. Jadi apa adanya kita. Sambil kita diskusi aja Bapak Ibu ya. Ini terkait yang ingin saya dengar sebenarnya, karena yang mengerti lingkungan daerah sekitar sini mungkin dari wali murid nih, modal lingkungan alam. Mungkin ada yang bisa mengungkapkan, Pak, ini loh di daerah ini, di daerah saya itu ada tempat. Jadi ini nanti sebagai bahan pertimbangan nih pada pihak sekolah. Mungkin mungkin ibunya Mas Oza mungkin yang merupakan asli Boton misalnya. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari salah satu anak saya yang kelas 2. Sebelumnya anak saya sudah sekolah di sini, sudah lulus. Alhamdulillah lingkungan alam di sekitar sini itu sangat mendukung. Jangkauannya untuk akses jalan sangat mudah, dekat dengan pasar, bisa untuk pembelajaran peserta didik, pasar tradisional, dekat dengan sungai, juga untuk bisa pembelajaran peserta didik. Ya, di sini itu sangat beruntung, dekat dengan segalanya. Dari sekolah, kelurahan, dekat dengan lingkungan penduduk, sungai. Wah, lengkap Pak, sama seperti di sekolah saya. Alhamdulillah beruntung sekali sekolah di SD 4 ini. Ya, saya juga ikut mempromosikan, semoga SD 4 makin jaya. Amin, amin, amin. Tidak amin. kalah dengan yang lain. Amin, 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 amin. Terima kasih, mohon maaf banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Nggih, memang sudah seharusnya kita bersyukur. Yang pertama, lingkungan alam di sini sangat strategis, dekat pasar yang kadang-kadang kita terlewatkan. Saya tuh sampai kemarin presentasi Bapak Ibu tentang ini.
tentang SD Magelang 4 di forum guru penggerak. Saya disuruh presentasi itu sampai lupa kalau kita punya pasar cepit. Pasar cepit Boton itu. Pasar tradisional yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran anak-anak. Terus ada salah satu tempat mungkin Manti Asih dekat dengan kita. Sungai. Ya, bagus sungai. Biar tahu kalau di Kali Bening anak itu harus tahu ini, Bu. Karena saya tinggalnya di ujung Kali Bening ya. Saya dan Pak Iwan itu tinggalnya di ujung Kali Bening. Ujung sana sama ujung sini itu beda. Ujung sana bening sekali. Pantas dibilang Kali Bening itu pantas. Tapi kalau sampai sini itu namanya mungkin berubah ya. Kalinya butek ya mungkin. Kali butek. Kalau di sana di ujung tempat tinggal saya dan Pak Iwan itu, wah beningnya luar biasa. Buat mandi, buat macam-macam, ciblon di sana. Tapi kalau daerah sini sudah mulai ya kurang terawat. Bapak Ibu, ada satu hal lagi mungkin yang terlewat. Kemarin pada saat presentasi ada salah satu sekolah dari Cacaban 3 itu bilang, sekolah kami dekat dengan Alfamart. Kita juga sekolah kita dekat dengan Indomaret. Nggak kalah gitu kan. Dekat dengan Indomaret. Nah, keuntungannya apa Bapak Ibu? Sebagai pembelajaran anak, Indomaret itu apa? Bukan hanya tempat ngadem ya. Ya, yang pertama memperkenalkan siswa kepada pasar modern atau market. Yang kedua, kemarin saat teman saya itu presentasi tentang Alfamart, saya kenapa tidak sebagai tempat siswa untuk belajar ngantri? Di pasar tradisional kita tidak ngantri. Nggih, menapa mboten Bapak Ibu? Umpek-umpekan ya. Tapi kalau di Indomaret kita harus antri ya. Bagi yang sadar antri. Nah, bagi yang sadar antri, karena bolak-balik kalau saya ke Indomaret, Alfamart itu ada aja yang gitu ya. Udah nunggu di depannya, padahal di sini antrinya panjang gitu. Ada aja. Nah, ini hal-hal simpel yang bisa melatih anak-anak untuk menerapkan budaya-budaya yang positif. Bapak Ibu, nah ini mungkin yang penting lagi, mungkin media modal sosial. Apakah mungkin kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak di luar sekolah kita? Bisa aja. Bapak Ibu punya pandangan enggak? Sekolah kita kerjasama dengan apa? Dengan PT apa? Dengan universitas mana? Dengan dinas apa? Apakah Bapak Ibu punya pandangan? Dengan komunitas apa? Atau LPKK RW Bapak Ibu mau kerjasama dengan sekolah kami? Itu juga boleh loh. Apakah ada pandangan Bapak Ibu? Mungkin kalau ini saya pengen dengar dari wali murid sih. Ibunya Mas Zaki ya? Karena saya juga ngajar di kelas 4 nih. Ini murid favorit saya juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari yang dekat sekolah, untuk yang bisa diajak kerjasama mungkin dari Damkar, Pak. Luar biasa, Nggih, Damkar. Iya. Ada lagi yang sifatnya mungkin tidak kedinasan, mungkin. Berkunjung ke radio yang dekat SMP 2 itu, Pak, apa ya? Oh, apa itu? Siaran radio itu loh, Pak, apa iya. ya? Magelang FM, Magelang apa ya? FM ya? Iya. Di situ FM. kan bisa siswa nanti ngobrol-ngobrol di situ, terus nanti di-share jam berapa nanti anak-anak siaran. Iya. Orang tua bisa mendengar lewat saluran radio itulah. Di HP juga bisa kok itu. Kalau nggak ada radio yang zaman dahulu kan, ya di HP kan ada. Itu.
biar ajar kendel juga Nggih. bersuara. Kalau misalnya ada yang pinter nyanyi kan, apa yang bermain musik bisa nyanyi di situ atau bercerita atau berpuisi dan sebagainya. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih, beri tepuk tangan kepada ibunya Mas Zaki. Kita langsung ke modal finansial. Modal yang bikin kita pusing bersama, kadang ngeluh, kadang gerindel, kadang apa ya? Kadang membuat jengkel di hati. Tapi dengan menganalisis modal finansial, semoga kita bisa memanfaatkan modal-modal mana sih yang bisa kita gunakan. Mungkin kita mendengar Ibu Bendahara dulu, Bendahara bos sekolah. Saya pamerkan, Bu, Pak. Ibu Bendahara ini luar biasa sekali, mikir ke keuangan wis kaya ibu sekolah. Butuh apa? Anggaran ono nyoh. Butuh apa? Anggaran ono nyoh dan tuku. Gitu. Tapi sesuai dengan anggaran dan kebijakan ibu kepala sekolah tentunya. Bapak Ibu, walaupun barusan menikah dan belum menjadi ibu, baru mau menjadi ibu, tapi sudah dituntut untuk mengopeni sekolah juga. Monggo Bu Dwi Astuti untuk berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Saya di sini hanya akan menyampaikan saya ditugas tambahi aja sebagai bendahara di sekolah ini. Kemudian semua yang ada di sekolah, kegiatan sekolah, jika memang sudah terencana pada rencana anggaran yang sudah dibuat dalam 1 tahun, pastinya kami juga akan merealisasikan sesuai begitu. Jadi dalam perencanaan anggaran ini pun kami dibantu oleh Bapak Ibu guru yang hebat serta Ibu kepala sekolah untuk merencanakan 1 tahun dalam kegiatan di sekolah yang bisa kita kita menggunakan dana BOS ini. Dan perlu kami sampaikan juga untuk dana BOS ini tidak serta-merta semuanya sangat mudah dikeluarkan, karena pastinya juga ada rambu-rambu dari dinas, tidak semuanya langsung begitu, karena sekarang juga sistemnya sekarang sudah berbeda, sudah menggunakan siplah begitu jadi tidak sembarang kita beli di toko kemudian langsung bayar cash begitu, tidak bisa, karena semuanya sekarang via sistem yang namanya siplah. Jadi kami harus memilah dan memilih untuk segala pembelanjaan yang ada di sekolah kami begitu. Untuk tahun ini modal kita juga alhamdulillah kita sudah beli proyektor baru, beli speaker, kemudian ada sekarang juga mikrofonnya sudah tidak tarik kabel begitu Nah, ini adalah sebuah progres sedikit baru sedikit yang langkah demi langkah akan kita penuhi dengan adanya anggaran di BOS pusat begitu. Nah, mungkin kemudian kalau untuk kegiatan yang lain juga tidak semuanya bisa dikeluarkan. Jadi kadang ketika kita rapat begini terkadang kok kering kerontang begitu, bukan karena kami sebagai bendahara itu pelit, bukan begitu tapi memang kalau dalam kegiatan berapat bersama dalam waktu kedinasan itu memang tidak bisa untuk dikeluarkan. Jadi begitu intinya, karena semua sekarang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada di DPA begitu. Jadi mungkin itu saja untuk sharing-sharing terkait dengan pembendaharaan anggaran BOS nasional begitu ya.
perlu diketahui juga, jadi dalam 1 tahun itu satu anak itu 900.000 dengan kali jumlah anak. Jadi ketika kita siswa kita semakin sedikit, semakin berkurang, pasti dana dari pusat itu juga akan semakin berkurang. Jadi untuk perencanaan anggaran itu juga nanti pasti akan selalu berubah menyesuaikan dengan adanya murid begitu. Jadi saya mohon dukungan dari Bapak Ibu wali murid juga. Mari kita bersama-sama mensosialisasikan dengan warga sekitar, tetangga ataupun kerabat begitu untuk senantiasa bisa masuk ke SD kita. Jadi nanti kuatnya dari finansial itu juga akan menguatkan semua aspek-aspek yang ada di sekolah. Jadi entah tentang fasilitasnya dan juga aspek kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin hanya itu saja. Mohon maaf, mohon izin, mohon dimaafkan jika banyak salahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Mungkin Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid mungkin barusan mendengar, biasanya Bu Bendahara itu nggak pernah tampil di acara-acara. Tapi di kesempatan ini di Magelang 4 kita keterbukaan selalu ada, Bapak Ibu. Mungkin baru kali ini Bendahara Magelang 4 berbicara terkait keuangan sekolah. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya mungkin perlu diketahui juga sumber keuangan lain dari sekolah. Mungkin Bapak Ibu wali murid juga harus tahu juga. Di sini ada bendahara bos daerah. Di sini Bu Rina sebagai Bu bendaharanya. Apa itu bosda? Mungkin nanti bisa diterangkan sama Bu Rina. Monggo, Bu Rina, waktu dan tempat. Terima kasih Bapak Gani. Untuk Bosda sedikit menambahkan aja dari Bu Dwi, kalau Bosda itu merupakan bantuan operasional daerah ya. Di sini Bosda itu ada jika sekolah itu mengajukan kepada Dinas Pendidikan mengenai anggaran yang dalam 1 tahun itu direncanakan oleh sekolah. Nah, dalam penganggaran itu tentunya sekolah di sini juga merengreng ya, kegiatan selama 1 tahun itu apa yang kira-kira akan dianggarkan. Dan di sini juga kalau Bosda itu berbeda dengan Bosnas. Kalau Bosnas itu menggunakan aplikasi Siplah, kalau di dalam Bosda itu menggunakan aplikasi e-katalog. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga mekanismenya juga lebih ribet ya dulu dengan aplikasi ditambah dengan peng-SPJ-an. Dan untuk anggarannya mungkin lebih besar anggaran Bosnas daripada Bosda. Dan untuk cair atau tidaknya itu tergantung dari keaktifan sekolah tersebut untuk Bosda tentunya. Mungkin itu saja sedikit dari Bosda. Terima kasih Pak Gani. Matur suwun. Tadi ada poin penting Bapak Ibu dari Bu Dwi menyampaikan, kalau sekolah ini muridnya sedikit, aliran darahnya juga sedikit. Ingat, Bosnas itu tergantung jumlah murid. Bosda itu juga tergantung keaktifan dari sekolah. Nah, ini perlu kita kuatkan. Sumber-sumber penggalian dana yang untuk anak-anak kita. Bapak Ibu, untuk selanjutnya itu ada Bosnas Bosda. Saya ingin mendengar, karena salah satu sumber dana yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah adalah keuangan POM. Ini yang mungkin Bapak Ibu bisa aplikasikan di POM kelasnya masing-masing,
saya pengen mendengar dari ibu kelas 6 yang kayaknya sudah merencanakan program, Bu. Programnya luar biasa sekali, nanti mungkin di akhir tahun atau di perpisahan ini gong-gongi di Magelang 4 di sekolah itu mesti kelas 6. Gurune harus aktif seperti kemarin Pak Ikhwan iso merencanakan banyak hal gitu ya. Disokong sama wali muridnya yang luar biasa pomnya. Mungkin Ibu POM kelas 6 atau bendahara mungkin bisa sharing terkait keuangan POM itu gunanya untuk apa saja sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya sebagai POM dari kelas 6. Saya cuma mewakili rencana untuk kelas 6 yaitu yang akan datang untuk pengadaan piknik Pak Gani. Tapi ini juga belum fix dirembuk mau kemana tujuannya. Juga dananya belum kumpul semua. Terus nanti ada rencana mau perpisahan. Kalau perpisahan sama pentas seni itu beda atau gimana itu Pak? Oh ya, mungkin bisa langsung saya jawab. Untuk perpisahan dan pentas seni itu beda. Kita kemarin dalam rapat merencanakan pentas seni itu akan masuk ke program P5, Bu. Oh P5. Beda. Beda. Berarti bukan untuk kelas 6, Bukan. Bukan. Sampun. Kadose hanya itu. Oh, hanya itu. Untuk Siap. rencana kelas 6 yang akan datang, Pak. Matur suwun. Siap, matur suwun. Beri tepuk tangan kepada ibunya Mas Farhan. Saya mau bilang Rehan. Rehan itu anak saya sendiri malah. Sama-sama Han ya. Iya. Yang terakhir Bapak Ibu dari saya, kita refleksi satu saja dari Ibu wali murid mungkin. Ini kayaknya saya ingin mendengar yang bagian belakang. Kita refleksi apa saja sih yang sudah kita analisis dan menurut Ibu atau Bapak pemanfaatannya apa? Manfaatnya apa bagi kita semua sebenarnya? Jadi kita refleksi, karena setiap pembelajaran itu kalau di kelas itu pasti ada refleksi. Sudah belajar apa sih? Apa sih gunanya buat kalian nak gitu kan? Itu Bapak Ibu guru. Saya ingin mendengar dari Ibu POM yang belakang. Monggo. Kita refleksi. Ketua saja, Pak. Ini karena suasananya di kelas ya hampir kayak anak kelas 3 ya Pak. Waktu kita rekaman kemarin refleksi, kowe wae gitu. Kowe wae. Kemarin saya rekaman di kelas 3, yang tak rekam Pak Ikhwan di belakang itu sama. Refleksi Pak. Kowe wae gitu. Ternyata ya emang karena suasananya kelas ya Pak ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Srihartati. Saya wali murid atas nama Anandwi dari kelas 3. Okay. Alhamdulillah dalam kesempatan siang hari ini kami dari komite baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini. Kita saling intinya sharing gitu dengan Bapak Ibu guru, juga dengan Ibu kepala sekolah, dan alhamdulillah dalam setiap kegiatan itu kita selaku POM kita juga dilibatkan. Jadi saya rasa juga dengan adanya kegiatan seperti ini itu kita mampu khususnya sekolah apabila ada kegiatan itu mampu dilaksanakan dengan baik tanpa ada satu halangannya. Contohnya seperti kegiatan kemarin yang di Maulid Pak Itu kan juga karena memang istilahnya membutuhkan dana juga di luar
Jadi kita juga diajak rembukan itu juga alhamdulillah senang banget nggih. Dan alhamdulillah itu juga kegiatan itu mampu meningkatkan iman khususnya untuk anak-anak. Jadi nggih saya sangat mendukung gitu guys. Jadi acara-acara seperti ini monggo untuk bisa dilaksanakan. Siap. Oke. Mungkin hanya itu saja. Pak Gani, terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan kepada ibunya Mas Anan. Mungkin dari Bapak Ibu guru atau Ibu kepala sekolah memberikan refleksi saja. Ibu Lami memberikan refleksi hari ini, pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gani waktu yang diberikan kepada diri kami dan terima kasih kepada Ibu Istiarsih. Untuk pertemuan kali ini saya sangat bangga dan senang karena kita Bapak Ibu guru dengan POM, biasanya POM hanya dengan wali kelas ataupun dengan Ibu kepala sekolah. Alhamdulillah hari ini kita semua antara guru kelas maupun guru mapel semuanya bisa komunikasi bertemu dengan POM kelas 1 sampai kelas 6. Saya sangat bangga dan sangat senang. Ini juga manfaatnya banyak sekali untuk Pak Gani. Kita bisa sharing-sharing, bisa curhat, bisa mengetahui apa kekurangan, kelebihan yang ada di SD Negeri Magelang 4 dan apa isi hati curhat-curhat kita dengan POM kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sebenarnya saya ini agak melencong sedikit Pak Gani. Ini saya sangat senang sekali pertemuan ini untuk anak-anak Bapak Ibu. Untuk pertemuan ini kita sangat bangga karena kita bertemu. Ini saya sedikit mau cerita tentang tadi yang ada di lingkungan sekolah kita ini yang sangat menyenangkan. Tadi yang masalah siaran ke radio. Dulu sekolah kita itu sering ikut siaran Pak. Itu di Polaris. Ya, di Polaris itu sering karena saya dari tahun 93 ada di sini, siaran di Polaris sudah berapa kali. Dan saya yang kedua, saya sampaikan kepada Bapak Ibu POM kelas 1 sampai kelas 6 bahwa kondisi di sekolah kita ini seperti ini bangunan yang kuno seperti ini kita dulu mempertahankan tahun 99 Bu, Pak. Tahun 99 ini mau dibongkar. Saya cerita sedikit ya. Mau dibongkar atasnya. Terus ada sesepuh, ibu guru yang sepuh dan bapak, ada yang murid dari sini dulu, itu mempertahankan. Saya dulu cilik dewe nom dewe dulu. Saya disuruh boncengke ke sana kemari ibu yang sepuh untuk mempertahankan SD Negeri Magelang 4 ini tidak dibongkar, diganti karena ini bersejarah dan ini bangunan londo betul-betul masih murni. Ya, masih murni, yang di atas itu sampai saya suruh nyari tukang untuk ngecek apa itu kayu-kayu yang ada di atas. Itu suruh ngecek masih utuh semua. Maka dari itu mari Bapak Ibu saya mohon bantuannya untuk mempertahankan sekolah yang bangunan kuno ini. Saya minta bantuan, sebentar lagi saya juga purna sama Bu Isti. Bapak Ibu POM, wali murid juga mohon sekali lagi mohon bantuannya untuk tahun ajaran baru. Tolong kita dibantu untuk mempertahankan SD kita ini, juga mencarikan anak-anak peserta didik agar ini tidak diminta sekolah lain.
tetap kita pertahankan, dan Bapak Ibu guru sekarang juga Bapak Ibu guru yang lebih pandai-pandai daripada yang sepuh-sepuh, karena sepuh juga kalah dengan IT. Nek pengalaman kita sudah carane makan garam itu sudah wis nganti tuwuk. Tapi masalah IT memang nol, ya, memang nol. Tapi pengalaman sejarah ini, pengalaman yang kita alami di sini itu sampai blenger. Ya. Dan saya, Bapak Ibu guru mau cerita, murid di sini itu banyak sekali yang berhasil dan sukses. Ya, banyak yang berhasil dan sukses. Ada yang di pajak, ada yang di polisi banyak, tentara banyak, terus ada yang dosen juga ada. Setiap ketemu saya sampai pangling, ternyata sudah pada punya anak-anak semua, dan saya ulang ini ternyata cucu saya. Yang saya ulang ini ternyata cucu saya. Ini sedikit, saya hanya mohon bantuan Bapak Ibu POM untuk tahun ajaran baru, kita tetap minta bantuannya, coba untuk mencarikan anak-anak, karena dengan adanya Yonasi ini kita memang agak kesulitan. Kalau dulu tidak ada Yonasi, saya tuh sampai nolak-nolak. Ini saksinya, saksi ini putrane berapa, ada di sini, terus ketua komite yang rumahnya di Poncol itu 7 anak, juga disekolahkan di sini, berhasil semua. Namanya Pak Haji Alfian, yang Poncol punya toko apa itu? Yang Poncol, pokoknya Poncol tokonya saya lupa. Itu soalnya sudah 20 tahun. Nah ini Bapak Ibu, sejarah sekolah kita yang sangat kita cintai ini, walaupun sekolah ini seperti ini, tetap kita pertahankan, dan hasilnya anak-anak juga bagus-bagus. Saya tidak omong kosong, setiap saya ketemu anak-anak banyak yang berhasil dan sukses. Dan saya selalu mendoakan semua murid saya, tanya pada anak-anak. Saya doakan anak-anak. Sukses semua, berhasil semua. Bu guru mendengar, melihat anak-anak besok sukses dan berhasil. Gitu saya minta bantuannya Bapak Ibu POM kelas 1 sampai kelas 6 untuk ikut nguri-uri SD tercinta ini yang tinggalan bangunan kuno ini, tapi banyak sekali sejarah dan menghasilkan anak-anak yang sukses. Itu aja, mohon maaf ini agak melencong sedikit Pak Gani, karena dari tadi saya kok rasanya wah seneng banget ketemu POM kelas 1 sampai kelas 6 baru kali ini. Karena setiap pertemuan yang ketemu kan hanya wali kelas. Itu aja, guru-guru yang lain tidak bisa bertemu seperti ini. Saya sangat terima kasih kepada Pak Gani, kita semua bisa dipertemukan seperti ini. Begitu aja, misalkan ada tutur kata kami yang kurang berkenan, banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Pak Gani. Matur suwun sangat Ibu Sulami yang mengingatkan saya bahwa sekolah ini sebenarnya sejarahnya panjang, sangat panjang. Jadi, sejarahnya panjang, dan kemarin saya baru mendengar Pak Bu, ada salah satu guru di SMP itu yang bisa cerita sejarah awal sekolah ini pertama kali dibangun, karena ternyata guru sejarah beliaunya tahu, punya dokumennya, dan kemarin waktu kita berkunjung ke salah satu bangunan di sebelah Polres itu, saya ketemu Mas Bagus Priyana, salah satu ketua Kota Tua, itu cerita, Pak, itu aset negara yang jadi cagar budaya loh, sejarahnya panjang loh itu. Terus saya tanya, jenengan tahu sejarahnya, ada manuskripnya atau dokumennya? Nanti saya carikan bantu. Nah ini kok saya kepikiran bagaimana mengungkap sejarah sekolah ini. Nah ini mungkin nanti bisa dibantu oleh Bapak Ibu Guru. Kalau sudah ketemu semua terkumpul, ditulis di web biar tahu semua buat sekolah kita. Dan
Bapak Ibu terkait alumni di sekolah ini, yang mungkin yang ada di tengah itu Bapak Ibu, itu salah satu alumnus kita yang menjadi pengawal Presiden Jokowi. Beliaunya sering main ke sini karena kebetulan dulu satu asrama dengan saya. Kalau teman-teman asrama di asrama dulu pada meneruskan ayahnya menjadi tentara, saya banting setir menjadi seorang guru. Nah, itu adalah salah satu alumni dari SD Negeri Magelang 4 yang menjadi pasukan pengawal presiden atau pas pampres. Nah, mungkin dan saya yakin putra putri Bapak Ibu semua yang ada di sini pasti akan menjadi seseorang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Bukan hanya jabatan yang dikejar, tapi memang berguna. Niatnya adalah berguna bagi nusa dan bangsa. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sangat besar atas kedatangan Bapak Ibu semua. Kita sudah menganalisa, kita sudah refleksi. Nantinya hasil analisa Bapak Ibu akan menjadi pedoman bagi Bapak Ibu guru yang ada di sini untuk menyusun program-program sekolah. Dan yang kedua adalah sebagai laporan bagi saya untuk saya laporkan ke BBGP dan ke salah satu pengajar praktik, kemudian fasilitator saya yang dari Karanganyar, agar melihat bahwa sekolah kita itu sekolah yang luar biasa. Jadi, tepuk tangan untuk kita semua. Semoga dengan acara ini kita menambah wawasan, menambah ide, kreativitas kita untuk program-program pembelajaran bagi anak-anak didik kita, anak-anak kita sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.